Halo Bapak Gubernur Jawa Barat. Itu dokter kandungan di Rumah Sakit Linggajati Kuningan, Cirebon, dan direksinya harus dicopot semuanya. Wah, ini nih tegas banget nih Bapak Hotman ya. Moga aja ini didengar sama Bapak Aing KDM dan langsung diinvestigasi dan langsung dicopot kalau memang bener ya. Oke deh, ditungguin aja bagaimana kabar selanjutnya soal ini kawan. Nanti akan ada sebuah video-video yang lain juga buat teman-teman mengenai permohonan dari salah satu warga kepada Kang Dedi dari soal salah satu rumah sakit juga gitu ya. Dan ini juga akan membahas soal perubahan nama Al Ihsan yang sampai sekarang masih belum selesai. Banyak para kiai, ustadz yang wah pokoknya macam-macam komentar mereka. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya buat teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap di sini di channel YouTube Hendra Bercerita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Hendra Bercerita. Tempat informasi dari tokoh masyarakat, dari public figure, dari siapapun yang selalu memberikan inspirasi. Salah satunya adalah KDM Kang Dedi Mulyadi atau kita kenal sebagai sebutan Bapak Aing yang masih pro dan kontra juga terhadap kebijakan-kebijakannya. Tapi kalau menurut saya sih banyak yang pro, banyak yang mendukung terhadap apa yang dilakukan oleh Kang Dedi Mulyadi. Oke deh, kali ini kawan ada sebuah video terbaru dari Kang Dedi Mulyadi yang wajib saya tunjukin buat teman-teman semua. Ini baru saja diposting di Instagram pribadinya soal pernyataan Kang Dedi Mulyadi berikut ini kawan ya. Yuk kita simak lagi. Berikut videonya untuk teman-teman. Ada pembicaraan saya yang salah terka atau sengaja dipelintir karena tidak ngerti maksudnya. Pada saat saya menyampaikan curhatan saya tentang pengelolaan keuangan di acara Komisi Pemberantasan Korupsi Deputi Bidang Pencegahan di Jakarta. Saya menyampaikan bahwa di saat negara dipilih pemimpinnya secara demokratis, secara langsung, maka rakyatnya menuntut pada pemerintah untuk serba gratis. Rumah sakit gratis, sekolah gratis, puskesmas gratis. Nah, sedangkan negara mengeluarkan biaya untuk membiayai rumah sakit, membiayai pendidikan gratis, itu mengeluarkan uang cukup besar. Tapi pengeluaran negara yang besar ini tidak berbanding terbalik dengan sikap dan perilaku orang tua misalnya. Satu sisi sekolahnya gratis, tapi jajan anaknya itu masih 30.000, masih 20.000, masih 40.000. Apa artinya? Bahwa biaya pendidikan yang digratiskan ternyata tidak berbanding terbalik dengan pengeluaran orang tua untuk anaknya yang masih sangat mahal. Arah saya adalah kalau pemerintah sudah menggratiskan pendidikan, maka anak-anak pun untuk dididik efisien. Uang jajannya diarahkan untuk biaya investasi masa depannya. Kebutuhan orang tua, misalnya ketika belanja kesehatannya gratis, misalnya ketika layanan rumah sakitnya gratis, ketika layanan puskesmas gratis, maka uang dalam keseharian orang tua pun disimpan untuk kepentingan masa depannya. Nah, ini yang saya maksud. Yang saya maksud adalah kalau begitu rakyatnya juga harus diganti. Rakyat yang diganti adalah diganti pola-pola hidup rakyat yang boros menjadi pola hidup rakyat yang efisien. Rakyat yang gemar menabung, rakyat yang mengarahkan anak-anaknya untuk efisien dalam pengeluaran keuangannya. Kalau anaknya belum waktunya beli motor, jangan dibelikan motor. Belum waktunya pakai handphone, jangan dibelikan handphone. Belum waktunya beli berbagai kelengkapan yang tidak penting, jangan dibelikan. Karena perilaku buruk ini juga akan mempengaruhi masa depan anak-anak dan masa depan keluarganya. Jadi itu yang dimaksud. Negara efisien, rakyatnya efisien, itu akan melahirkan negara yang hebat. Wow, itu maksud dari Kang Dedi Mulyadi. Jadi jangan sampai dipelintir ya. Pernyataan sambutan dari Kang Dedi Mulyadi beberapa waktu yang lalu. Bukan persona rakyatnya yang harus diganti kata Kang Dedi, tapi yang harus diganti adalah karakternya, mentalnya. Jadi kalau misalnya negara sudah memberikan gratis pendidikan, terus kesehatan ya, tapi kita sebagai orang tua masih memanja-manjakan anak-anak kita. Katanya nggak mampu membiayai pendidikan, tapi biaya jajannya 50.000 sehari.
bahkan per jam gitu ya. Jadi kan nggak sinkron gitu ya. Itu yang dimaksud oleh Kang Deddy Mulyadi, agar bersama-sama untuk membangun mental yang lebih baik lagi, membangun karakter yang lebih baik lagi. Negara efisien, terus rakyatnya juga efisien, akan melahirkan negara yang hebat. Itu kesimpulan dari Kang Deddy Mulyadi. Oke, iya deh, kita akan bahas lebih lanjut mengenai video yang lain, yaitu pernyataan dari Hotman Paris, kawan. Jangan kemana-mana, tetap di sini di channel YouTube Hendra Bercerita. Halo Bapak Gubernur Jawa Barat. Itu dokter kandungan di Rumah Sakit Linggajati Kuningan, Cirebon, dan direksinya harus dicopot semuanya. Masa 2 hari pasien sudah pecah ketuban, airnya sudah mengalir ke lantai, dokter kandungannya dihubungi tidak datang. Alasannya, saya hanya baru sekali ditelepon. Akhirnya bayi kandungannya meninggal, dan dia datang nangis-nangis ke Jakarta, datang mengadu ke Hotman 911. Bapak Gubernur Jawa Barat, sahabat saya, jatuhkan sanksi. Negara ini harus benar-benar sekarang ini harus tegas. Orang-orang yang hanya makan dari gaji, tidak mau bekerja yang benar, copot. Salam Hotman 911, sahabat saya DKM. Wow, keren. Kalau Bang Hotman memang tegas banget gitu ya. Kalau digandeng dengan Kang Deddy Mulyadi, wih, keren itu ya. Tapi semoga saja ini nyampe ke Kang Deddy, dan Kang Deddy langsung investigasi dan melakukan keputusan yang bijak ya atas permasalahan ini, kejadian ini. Wah, kalau memang ini benar, wah Masya Allah, astagfirullahaladzim. Pokoknya semoga saja tidak terulang kembali di rumah sakit yang lain, kawan. Tapi kalau pengalaman saya sih kebanyakan memang ya, ada beberapa oknum-oknum dokter memang kayak gitu ya. Oknum ya, nggak semuanya. Ada memang kayak gitu, terkesan manja gitu loh kawan. Saya khawatir gini loh, ada beberapa oknum dokter yang seperti itu, mereka itu merasa, udahlah mereka kan butuh saya gitu ya. Pasien kan butuh saya, jadi mereka manja gitu. Mereka bekerja seadanya. Bekerja pokoknya leyeh-leyeh lah gitu ya. Sekali lagi hanya oknum saja tapi nggak semuanya. Jadi semoga saja memang oknum-oknum dokter seperti itu di Indonesia nggak ada lagi. Agar apa? Agar bisa benar-benar bekerja untuk rakyat pastinya ya. Oke deh, untuk selain itu kawan, ini juga ada sebuah video yang lain, kita simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat terbuka buat Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing. Saya, Ibnu Tehu, Ketua Forum Bela Negara Republik Indonesia Kabupaten Cirebon. Nah, ini permintaan dari salah satu warga nih kawan. Untuk dan atas nama keluarga pasien kurang mampu yang kemarin ditahan di Rumah Sakit Gunung Jati dan tidak diperbolehkan pulang. Astagfirullah. Sempat diterlantarkan 3 hari tanpa dikasih suplai makanan, bahkan selang buat pipis dan infus dibiarkan menancap dengan kondisi botol tanpa cairan. Ya Allah ya Robbi, diinfus tanpa cairan ya, botol infusnya itu tanpa cairan tapi tetap terinfus di tangannya, ya Allah ya Robbi. Kami mohon agar Bapak Gubernur mencopot Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati dan menindak atau memberi sanksi oknum-oknum yang terlibat dalam pembiaran dan penelantaran pasien tidak mampu tersebut. Oke kawan, ternyata masih banyak ya permasalahan-permasalahan seperti ini. Semoga saja ini juga jadi perhatian penuh oleh Kang Deddy Mulyadi. Tapi pertanyaan saya, kenapa ya pemimpin tingkat bawahnya di kawasan tersebut itu tidak bertindak gitu loh kawan. Sampai-sampai banyak warga ini langsung melaporkan kepada Kang Deddy Mulyadi. Kan bisa dilaporkan paling bawah tingkat desa gitu ya, pemerintah desa. Atau mungkin nggak mampu ke tingkat kecamatan. Atau kalau nggak mampu lagi ke tingkat kabupaten, bupati, wali kota, dan lain sebagainya. Ini langsung diarahkan kepada Kang Deddy. Apakah memang kebanyakan harapan dari warga di Jawa Barat ini sepenuhnya hanya berharap kepada Kang Deddy Mulyadi? Bisa jadi karena mereka itu benar-benar melihat Kang Deddy Mulyadi memiliki hati dan nurani yang tulus untuk rakyat. Sehingga mereka banyak yang benar-benar bergantung kepada Kang Deddy Mulyadi ya. Oke deh, tapi it's okay. Apapun yang dilakukan oleh warga, semoga saja ini bisa selesai dengan baik. Selain itu kawan, ini juga ada sebuah video yang lain ya. Tapi jangan kemana-mana, saya akan balik lagi buat teman-teman tetap di sini di channel YouTube Hendra Bercerita. Oke, the next video, ini ada sebuah video yang lain, yuk kita simak. Deddy Mulyadi mengganti nama RSUD Al-Ihsan menjadi Welas Asih. Gimana pendapat Kiai? Nama Al-Ihsan sendiri itu sudah sesuai dengan hadis Rasulullah.
Di mana al-ihsan itu adalah anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan Sunda itu besar karena di situ banyak pondok pesantren yang berdiri. Sehingga nama al-ihsan itu sudah sesuai dengan kebudayaan Sunda. Kemudian rumah sakit itu didirikan oleh para alim ulama dengan dana yang dihimpun dari umat. Dan peletakan batu pertamanya adalah dilakukan pada malam nuzulul Quran. Sehingga jika nama al-ihsan ini diganti menjadi welas asih, jangan-jangan nanti adzan pun akan diganti ke dalam bahasa Sunda. Dan ini persis seperti apa yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Ini terlalu jauh pemikiran beliau. Ya? Laknatullah alaih. Di mana dia mengganti adzan ke dalam bahasa Turki, mengganti madrasah menjadi tempat-tempat minuman keras atau diskotik dan pelacuran. Kalau ini terjadi, sangat berbahaya. Kalau yang saya pahami terkait apa yang kemudian disampaikan oleh Kiai tadi, ya itu yang saya pahami adalah berbicara seputar kekhawatiran. Khawatir Kang Deddy Mulyadi merubah adzan dengan bahasa Sunda. Ya, saya pikir ini terlalu jauh lah. Dan biasanya kalau berbicara seputar kekhawatiran, jawabannya ya dengan keyakinan. Yakin saja Kang Deddy Mulyadi tidak akan merubah adzan ya, dengan bahasa Sunda. Ya, jawaban saya itu. Nah, kalau kita mau berbicara lebih panjang lagi tentang Rumah Sakit Al-Ihsan ini, ya, Anda bisa cross-check apakah Gubernur Jawa Barat ini memiliki kewenangan untuk merubah dari Al-Ihsan menjadi welas asih. Ketika Anda sudah menemukan bahwa Gubernur Jawa Barat ini memiliki kewenangan, saya pikir sudah selesai, sudah cukup, tidak usah dipermasalahkan. Nah, adapun nama Al-Ihsan karena katanya antabudullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Anda bisa cross-check itu video terbaru Kang Deddy Mulyadi yang memaparkan tentang arti ya, dari sebuah logo welas asih itu. Ya, rumah sakit welas asih. Oke, jadi intinya Kiai barusan itu terlalu jauh gitu ya. Namanya juga khawatir kan berarti mengarah kepada prasangka gitu loh kawan. Dan kebanyakan saya cek itu prasangkanya banyak prasangka buruk alias suuzon. Masa Kiai kayak gitu? Kan nggak cocok ya. Nggak sesuai lah gitu kawan. Biasanya kalau Kiai itu kan harus prasangkanya banyak yang baik. Harus husnuzon gitu loh. Tapi ya udah deh sampai sekarang nggak selesai-selesai urusan nama. Padahal cuma ganti nama doang gitu ya. Prasangkanya orang-orang kok malah jauh kayak gitu loh kawan. Tapi semoga saja apapun yang terjadi di bangsa Indonesia ini bisa selesai dengan baik ya. Dan percayalah kawan, apapun yang dilakukan oleh para pemimpin kita seperti Kang Deddy Mulyadi, insya Allah ini adalah untuk hal yang baik, tidak tidak mencemari agama, tidak mencemari hal-hal yang lain ya, apalagi keluar dari syariat nggak mungkin. Insya Allah Kang Deddy Mulyadi paham mengenai itu kawan. Oke deh teman-teman, bisa langsung memberikan saran dan komentar mengenai topik ini, langsung aja tulis di kolom komentar sekarang juga. Terima kasih, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye bye semua.